Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Rahayu dengan NIM 2320203861211060. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Aset dan Liability oleh dosen pengampu Pak Darwis SE MSI. Selanjutnya itu pertanyaan pertama, mengapa likuiditas penting bagi perbankan? Nah, pentingnya likuiditas bagi perbankan, likuiditas berperan sebagai buffer dalam menghadapi fluktuasi pasar dan permintaan penarikan dana nasabah. Bank dengan likuiditas memadai dapat menjaga operasional harian, menyalurkan kredit, dan menstabilkan ekonomi nasional. Studi menunjukkan bahwa likuiditas on balance sheet seperti simpanan dan off balance sheet komitmen pembiayaan menjadi indikator kesehatan bank, terutama selama krisis. Yang kedua itu apa dampak yang ditimbulkan dari masalah likuiditas. Yang pertama, gangguan operasional, kesulitan membayar gaji karyawan atau membeli bahan baku. Kedua, kerugian finansial, penjualan aset darurat dengan harga rendah. Ketiga, kehilangan peluang bisnis, ketidakmampuan memanfaatkan investasi strategis. Kemudian yang ketiga, upaya apa yang dilakukan dari Otoritas Keuangan BI dan OJK agar likuiditas perbankan tetap aman. Bank Indonesia BI dan Otoritas Jasa Keuangan OJK memiliki berbagai kebijakan untuk menjaga likuiditas perbankan agar tetap aman. Pertama, pengelolaan likuiditas oleh BI. BI menerapkan kebijakan moneter untuk menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Operasi moneter dilakukan melalui pengaturan suku bunga, pembelian surat utang negara berjangka pendek, dan pengaturan giro wajib minimum dalam rupiah. Kemudian yang kedua, sinergi BI dan OJK dalam stabilan keuangan. BI dan OJK berkoordinasi untuk menjaga ketahanan sektor keuangan melalui kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial. Mereka juga memperkuat pengawasan terhadap perbankan dan sistem pembayaran untuk memastikan stabilitas ekonomi. Kemudian yang ketiga, pengawasan dan regulasi oleh OJK. OJK memastikan bahwa perbankan memiliki sistem pengelolaan risiko yang memadai untuk menjaga likuiditas. Mereka juga mengawasi kepatuhan bank terhadap regulasi yang bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kemudian yaitu upaya apa yang dilakukan Bank Bukopin saat mengalami kesulitan likuiditas. Saat mengalami kesulitan likuiditas, Bank Bukopin BBKP melakukan beberapa upaya, di antaranya BBKP bekerja sama dengan OJK untuk penanganan masalah likuiditas, termasuk penambahan modal dasar oleh Kokim. Bank BRI juga memberikan bantuan teknis untuk membenahi likuiditas dan operasional bank. Selain itu, OJK juga mengambil langkah seperti menerbitkan surat perintah tertulis kepada BOSOA dan Kokim Bank untuk meningkatkan permodalan dan mengatasi masalah likuiditas. Kemudian yang kelima, menurut Anda, apakah upaya dari Otoritas Keuangan dan Bank Bukopin sudah tepat? Nah, upaya yang dilakukan oleh Otoritas Keuangan, OJK, dan BI serta Bank Bukopin dalam menangani masalah likuiditas telah menunjukkan beberapa keberhasilan, namun juga menghadapi tantangan dan keterbatasan yang signifikan. Adapun kelebihan upaya yang dilakukan yaitu OJK memberikan waktu dan tekanan yang cukup kepada Kokim Bank untuk memenuhi komitmen penambahan modal dan mengatasi masalah likuiditas Bank Bukopin, termasuk melalui surat peringatan dan pengawasan ketat. Kemudian itu penambahan modal oleh Kokim Bank dari 22% menjadi 51% saham melalui rights issue merupakan langkah strategis untuk memperkuat permodalan Bank Bukopin sehingga dapat meningkatkan likuiditas dan kepercayaan nasabah. Adapun kekurangan dan tantangannya yaitu Kokmin Bank sempat gagal memenuhi komitmen penambahan modal tepat waktu dan meminta jaminan besar yang menimbulkan ketidakpastian dan memperpanjang tekanan likuiditas. Kemudian pembatasan penarikan dana oleh Bank Bukopin menimbulkan keresahan nasabah dan menurunkan kepercayaan publik yang sebenarnya memperburuk masalah likuiditas. Kemudian akses terhadap pinjaman likuiditas jangka pendek dari Bank Indonesia atau PLJP dilaporkan sulit, yang membatasi opsi penanganan krisis likuiditas secara cepat. Kemudian buat analisis skenario pengendalian likuiditas Bank Bukopin melalui rights issue. Nah, berikut adalah analisis skenario pengendalian likuiditas Bank Bukopin melalui rights issue beserta contoh beritanya terkait. Pertama, analisis skenario.
Pengendalian likuiditas skenario positif yang pertama, penguatan modal. Dengan keberhasilan risk issue, Bank Bukopin dapat menghimpun dana segera untuk memperkuat likuiditas dan modal kerja. Dana ini memungkinkan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan mendukung operasional sehari-hari. Kemudian yang kedua, peningkatan kepercayaan nasabah. Suntikan modal dari risk issue terutama dengan dukungan KB Kim Bank sebagai pembeli siaga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap stabilitas bank. Kemudian ketiga, ekspansi bisnis. Dana hasil risk issue dapat digunakan untuk ekspansi bisnis seperti pengembangan layanan digital dan penyaluran kredit berkualitas. Kemudian skenario negatif. Nah, risiko tidak terserapnya saham. Nah, jika pemegang saham tidak mengeksekusi haknya, dana yang dihimpun mungkin tidak mencukupi untuk mengatasi masalah likuiditas. Nah, dalam kasus ini keberhasilan bergantung pada komitmen pembeli siaga seperti KB Kokmin Bank. Kemudian yang kedua yaitu dilusi kepemilikan pemegang saham yang tidak berpartisipasi dalam risk issue akan mengalami penurunan presentasi kepemilikan saham yang dapat memengaruhi hubungan dengan investor. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan dana yang tidak efisien. Jika dana hasil risk issue tidak digunakan secara optimal, masalah likuiditas dapat kembali muncul di masa depan. Contoh beritanya itu terkait Bank KB Bukopin risk issue prospeknya itu bakal cerah. Menurut laporan dari CNBC Indonesia, Bank KB Bukopin telah melakukan risk issue dengan nilai 12 triliun. Dana ini digunakan untuk menjaga kecukupan modal dan ekspansi bisnis yang berkelanjutan. KB Financial Group sebagai induk usaha menjadi pembeli siaga untuk kembali menyuntikkan modal personal. Anda dapat membaca lebih lanjut di link yang tertera di Bank KB Bukopin risk issue prospeknya itu bakal cerah. Menurut laporan dari CNBC Indonesia, Bank KB Bukopin berhasil menghimpun dana sebesar 12 triliun melalui risk issue. Dana ini digunakan untuk menjaga kecukupan modal. Suntikan modal ini membantu bank memenuhi regulasi permodalan dan memperkuat struktur keuangan. Ekspansi bisnis berkelanjutan, fokus pada pengembangan segmen usaha kecil, menengah UKM, retail dan digitalisasi layanan. Kemudian analisis positif, dukungan dari KB Financial Group sebagai pembelian siaga menunjukkan komitmen kuat induk usaha terhadap stabilitas dan pertumbuhan Bank KB Bukopin. Kemudian risiko, investasi yang tidak berpartisipasi dalam risk issue akan mengalami dilusi kepemilikan hingga 64% yang dapat memengaruhi hubungan dengan pemegang saham publik.